dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk melihat papa mama, cici dan koko, dan semuanya. Maka dari itu kita mau menyapa nih teman-teman yang ada di rumah, walaupun hanya dari layar kaca, hanya dari YouTube, tapi cici harap itu tidak menghalangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Maka dari itu cici minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyapa teman-teman kita dengan lagu pujian Halo halo hello hello ola ola. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sekali lagi, halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, pagi yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat berucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dan mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau menolong ibadah ini agar boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Aku berkati juga Lausa yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau menolong agar dia boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih dengan sikap bangkit berdiri, sekarang kita mau menyanyi lagu pujian Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Maka dari itu, mari kita mengangkat pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausat Timur. Maka dari itu kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik di rumah, Lausa senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kalian di dalam ibadah sekolah minggu di minggu ini. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lausa mengajak kita semua untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka telinga kami, membuka hati kami, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di 1 bulan ini kita mempelajari sesuatu yang menarik, yaitu kita belajar tentang bagaimana perjalanan iman kita kepada Tuhan itu dilihat bagaimana kita berjalan berpetualangan. Ya, iman kita adalah iman yang saat ini sedang berjalan dan sedang berpetualangan. Maka pada saat ini di dalam 1 bulan ini kita mempelajari bagaimana the journey of my faith. Perjalanan dari imanku, bahwa aku ingin bisa benar-benar mengenal Tuhan. Minggu lalu kita sudah ibadah dan Lausa Yanti sudah menceritakan tentang bagaimana iman kita itu berhubungan dengan Allah kita. Dan saat ini, di dalam minggu ini, Lausa ingin mengajak kita untuk mempelajari suatu tema menarik, yaitu bagaimana iman kita juga harus disertai dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Iman dan relasi. Mari Lausa mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Lausa akan bacakan untuk kita semua, adik-adik untuk simak di dalam Alkitabnya masing-masing. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah.
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi menanam firman Tuhan itu dalam hati kita. Adik-adik, kita saat ini mempelajari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Walaupun mungkin jarang kita dengarkan, tetapi ia adalah salah satu tokoh yang diceritakan oleh Alkitab. Singkat saja hidupnya, tetapi memiliki cerita yang begitu luar biasa yang harus kita pelajari. Yaitu namanya Henok. Ya, tokoh ini namanya Henok. Nah, adik-adik, mau tahu nggak arti nama Henok? Di dalam waktu itu bahasa orang Kanaan, Henok artinya adalah pengikut. Ya, dalam bahasa Kanaan, orang Kanaan yang pada hidup pada zaman dahulu itu, Henok artinya adalah pengikut. Dan yang paling menarik dan harus kita perhatikan dalam kehidupan Henok sebagai pengikut Tuhan, yaitu ia hidup bergaul dengan Allah. Alkitab yang mencatatkan itu, dan itu yang kita baca tadi sama-sama, yaitu bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, tahukah adik-adik bahwa Henok adalah keturunan 7 dari Bapak Adam, ya, Adam dan Hawa punya anak namanya Set. Ya, keturunan Set itu memiliki keturunan yang namanya Henok. Jadi Henok itu adalah keturunan Adam generasi ke-7. Jadi kita harus tahu bahwa hanya Henoklah yang dikatakan pada saat itu, yang diceritakan dalam Alkitab, memiliki hidup yang bergaul dengan Allah. Alkitab yang mencatatkan dan itu adalah apresiasi terbaik dari Alkitab kepada Henok sendiri. Nah, tahukah adik-adik bagaimana kehidupan Henok pada saat itu? Mau tahu nggak kehidupan Henok pada saat itu seperti apa? Di dalam Yudas 1 ayat 14 itu perjanjian baru loh adik-adik. Tapi menceritakan bagaimana Henok sendiri kehidupannya luar biasa di hadapan Tuhan. Dan tahukah adik-adik, dalam relasi Henok di hadapan Tuhan, Henok yang berelasi, yang senang berbicara dengan Tuhan, yang senang bergumul dengan Tuhan, yang senang bergaul dengan Tuhan, tahukah adik-adik bahwa Tuhan menceritakan apa keinginan hati Tuhan secara langsung kepada Henok. Jadi pada masa Henok waktu itu hidup, ia sedang menceritakan bagaimana sesungguhnya Tuhan yang kita sembah akan datang kembali untuk menjemput anak-anak yang mengasihi Dia. Yudas 1 ayat 14 mengatakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan ingin bertemu dengan anak-anaknya. Tuhan ingin bertemu dengan ciptaannya. Tuhan ingin bertemu dengan kita yang masih muda ini. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Henok sudah menunjukkan sesuatu teladan yang luar biasa, yaitu bagaimana ia bergaul dengan Tuhan, ia berteman, dia bersahabat karib dengan Tuhan, sehingga relasinya dengan Tuhan ditunjukkan bagaimana Tuhan sendiri yang bercerita kepada Henok bahwa Tuhan akan datang kembali. Sehingga pada masa itu Henok sedang menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau pada perjanjian baru kedatangan Tuhan sudah digenapi, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita, anak-anaknya. Nah, tetapi pada masa itu Henok sudah menceritakan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Itu hal yang luar biasa loh. Mungkin pada saat itu orang-orang yang berada di zamannya Henok mungkin tidak terlalu mempedulikan Tuhan. Tidak terlalu mempedulikan, siapa sih Tuhan itu? Ngapain kita sembah kepada Tuhan? Nah, tetapi kehadiran Henok, relasi Henok dengan Tuhan yang baik, ia menceritakan bahwa Tuhan itu rindu ketemu dengan ciptaannya. Bertemu dengan manusia ciptanya, itulah kerinduan Tuhan.
Tuhan ceritakan kepada Henokh dan Henokh berceritakan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik, karena relasi yang begitu luar biasanya, maka yang Alkitab katakan adalah imannya Henokh membuat ia kembali kepada Tuhan tidak melalui kematian. Maksudnya apa, Lause? Maksudnya begini, adik-adik. Henokh itu datang kepada Tuhan ke surga. Henokh hidup kembali bersama Tuhan di surga, tidak melalui kematian. Biasanya kalau kita secara umum, kita harus mati dulu dan roh kita kembali kepada Tuhan. Tetapi Henokh tidak mengalami hal tersebut, adik-adik. Tuhan mengangkat ia langsung sehingga ia tidak mati. Wow, luar biasa ya. Saking dekatnya Henokh dengan Tuhan, ia tidak mengalami kematian. Ia berjumpa kepada Allah secara langsung tanpa melalui kematian. Wow, luar biasa ya. Kalau Lause juga mau begitu. Tetapi berbeda kalau Tuhan katakan kalau kita harus melalui kematian. Berarti harus mati dulu, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Lause ingin ajak kita bersama-sama kembali merenungkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Seperti apa relasi kita dengan Tuhan? Nah, walaupun kita masih kecil, Lause ingin tunjukkan seperti di gambar itu. Kita masih kecil, tetapi ingat bahwa Tuhan rindu menggandeng tangan kita. Tuhan rindu berjalan, berelasi, dan Tuhan rindu bahwa kita itu mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti foto yang Lause tunjukkan kepada kita ini. Bagaimana Tuhan menggandeng seorang tangan, anak kecil yang masih belum mengenal, yang masih belum tahu banyak hal, tetapi rindu mengenal Tuhan. Tuhan rindu kita bisa digandeng. Tuhan rindu Tuhan berjalan bersama kita melihat indahnya dunia ini. Nah, Lause ingin tanyakan kembali kepada adik-adik di rumah. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tuhan rindu ingin berbicara dengan kita. Adik-adik sendiri bagaimana? Rindu tidak untuk berbicara kepada Tuhan? Melalui apa? Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, kita berelasi dengan Tuhan, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa, adik-adik. Bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Lalu saya ingin tanya, waktu kita bangun pagi, sudah enggak kita bangun, baru kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan kasih aku nafas hidup yang baik, Tuhan kasih aku kesehatan, aku masih bisa hidup. Sudah berdoa tidak? Atau ketika kita bisa makan, papa mama siapkan makanan untuk kita, Tuhan siapkan berkat makanan untuk kita. Pernah enggak kita berdoa terlebih dahulu, baru kita makan? Relasi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan bagaimana cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita akan nanti bisa melanjutkan relasinya itu dengan apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan hal-hal lainnya yang akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Mari Lause ingin mengajak kepada kita kembali untuk ayo siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita mau berelasi dengan Tuhan. Melalui apa? Hal sederhana saja, berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi, mau berdoa. Sebelum makan, berdoa. Bahkan sebelum kita mau tidur, kita kembali tidur, kita mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kehidupan untuk kita bisa jalani. Berdoa tidak? Langsung ingin mengajak kita mulai saat ini, belajarlah untuk kita selalu rajin berdoa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari langsung ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita di dalam Mazmur 25 ayat 14 ya. Mazmur 25 ayat 14. Begini caranya. Tuhan bergaul karib ya, seperti orang yang bergandengan tangan, yang berteman baik, bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, ya perjanjian, biasanya kalau perjanjian itu kan pakai kelingking kan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayo sekali lagi bersama-sama dengan Lause. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan
bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Henokh adalah orang yang betul-betul bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ayat hafalan juga kali ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan senang kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi, marilah mulai saat ini kita membiasakan diri untuk selalu mau berbicara kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Walaupun masih kecil, kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, kita sudah memasuki perjalanan kedua di Journey of My Faith. Jadi kalau minggu lalu, kita sudah melihat bahwa Lause Yanti sudah bercerita antara iman dan Allah. Nah, kita buka petanya kita, dan adik-adik bisa lihat. Ada gambar yang pertama itu pohon dan daunnya warna merah. Mari kita cap di situ bahwa kita sudah jalan di situ. Itu adalah iman dan Allah. Kita sudah mempelajari situ. Dan hari ini di bagian kedua, teman adik-adik bisa melihat ada gambar danau di situ kan, danau yang ada rawa-rawanya. Kita sudah cap di situ bahwa kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang iman dan relasi kita dengan Tuhan. Nantikanlah terus untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan ke depannya, dan kita masih memiliki 3 perjalanan lagi. Mari adik-adik tetap rajin ikut sekolah minggu, tetap setia ikut sekolah minggu ya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita akan menutup kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Melalui hamba-Mu Henokh yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya menjalin relasi kepada Tuhan, dan kami belajar untuk selalu di dalam masa muda kami ini mau berkomunikasi kepada Tuhan, mau menjalin relasi yang baik kepada Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami yang masih muda ini untuk tetap Tuhan berikan kekuatan bisa menjalani segala hal. Dan berikan kami kekuatan juga untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang kami, Tuhan gandeng tangan kami untuk kami bisa terus memuliakan nama Tuhan di malam masa muda kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa semuanya. Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana seru kan pasti? Nah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja, atau adik-adik kalau sudah menyiapkan botol, itu uangnya boleh taruh di dalam botol, oke? Ini nanti dikumpulkan kalau selesainya. Untuk memberikan persembahan, kita mau mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Oke adik-adik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mengakhiri akan ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin, menyertai dan memberkati hidup kami, sehingga kami pun juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.